Pembukaan kolonisasi Metro diawali dengan dibukanya daerah kolonisasi baru pada tahun 1932. Daerah ini terletak di sebelah utara Tanjung Karang yang diberi nama Desa Gedung Dalam. Gedung Dalam sudah dapat ditetapkan sebagai rintisan untuk jalan dalam hutan dan sudah dirancang untuk memperluas daerah Wairaman. Perundingan yang pertama-tama sudah diadakan adalah untuk menetapkan tempat desa kolonis yang akan datang. Selain itu, diadakan persediaan untuk membuat atap. Mulai dari kolonisasi Gedung Dalam inilah dilakukannya pembukaan suatu daerah kolonisasi baru yang besar yang disebut kolonisasi Sukadana. Di kompleks kolonisasi Sukadana, para kolonisasi saling membantu, bergotong royong, mengembangkan fasilitas penunjang terutama untuk pertanian. Pemilihan tempat perlu dilakukan dengan cermat untuk mengembangkan pertanian dan pelayanan kesehatan. Untuk mengembangkan itu, mereka melakukan penebangan dan pembakaran hutan. Sementara itu, kompleks perumahan sudah terbentuk lebih besar mengarah pada sebuah desa yang sebelumnya hanya kampung kecil atau sebuah dusun. Sebutan untuk daerah ini tidak lagi menggunakan nama, tetapi menggunakan angka. Kolonisasi Sukadana ini masih dapat diperluas dengan pembukaan daerah-daerah Pengubuan, Wai Seputih, Rumbia, Punggur, Raman, dan Wai Jepara. Kemudian terbentuknya metro, bermula dari dibangunnya induk desa baru yang diberi nama Trimurjo yang berarti 3 kebahagiaan. Ini mengacu pada sumber perairan yang terdiri dari saluran utama yang dibagi menjadi 3 jalur irigasi. Koloni Trimurjo dibuka pada tahun 1936. Pembukaan induk desa baru tersebut dimaksudkan untuk menampung sebagian dari kolonis yang telah didatangkan sebelumnya dan untuk menampung kolonisasi yang akan didatangkan selanjutnya. Metro sebagai ruang lingkup pemukiman memang masih memiliki sejarah yang pendek dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain di Lampung. Namun dinamikanya memberikan kesan positif sebagai wilayah yang kelak akan menjadi metropolitan. Pada 9 Juni 1937 dipilihnya Metro
Sebagai ibu kota wilayah Sukadana merupakan landasan historis terbentuknya metro. Wilayah yang memang telah dirancang sebagai pusat pemerintahan oleh Rookmaker ini berkembang dengan pesat. Kedatangan kolonisasi pertama bukanlah di metro, melainkan di desa Trimurjo. Pada masa itu, metro belumlah terbentuk. Berdasarkan surat kabar yang diterbitkan Jivobot, diperoleh keterangan bahwa pada minggu terakhir bulan September tahun 1935, Trimurjo telah banyak kemajuan dibanding dengan 5 atau 6 bulan yang lalu. Tempat ini telah terlihat bagus dan tertata rapi. Di kanan kiri terlihat rumah-rumah para pemukim ditanami jagung dan kacang serta tanaman lainnya. Berdasarkan berita dari The Indies Koran pada tanggal 3 Maret 1936, diperoleh keterangan bahwa transportasi emigran tersebut ke Lampung salah satunya dipimpin oleh Raden Mulyadi. Raden Mulyadi mempunyai tugas untuk mengawal kolonis ke daerah baru di Lampung, yaitu daerah Gedung Tataan, serta daerah kolonisasi terbaru yaitu Trimurjo di Sukadana. Para kolonis kemudian diangkat menggunakan bus sewaan dari pengusaha Cina dan milik pemerintah kolonial Belanda dari Pelabuhan Panjang melewati Gunung Sugi dan tiba di Sukadana untuk menuju Tanah Harapan Baru. Tanah tersebut adalah desa induk dengan nama Trimurjo yang menjadi cikal bakal terbentuknya metro.
Ribuan orang dari Jawa didatangkan, sementara pembangunan irigasi terus dikembangkan untuk menunjang pertanian para kolonis. Mereka didatangkan ke wilayah metro adalah orang yang benar-benar bisa bertani. Karena di wilayah baru ini bisa dikatakan bahwa pekerjaan utama mereka adalah bertani. Selain menanam padi, para kolonis juga menanam palawija, berupa jagung, umbi-umbian maupun kacang. Hasil pertanian para kolonis juga bisa dikatakan memuaskan. Hal ini terbukti dari kemampuan para kolonis lama yang mampu menanggung konsumsi kolonis yang baru datang. Selain itu, persediaan makanan yang selalu cukup sampai pada masa panen selanjutnya. Dalam mengelola pertanian tersebut, mereka menggunakan sistem bawon dan terbukti telah berhasil. Bahkan keberhasilan tersebut dijadikan sebagai propaganda di tanah Jawa agar Belanda dapat mendatangkan kolonis yang lebih banyak lagi di wilayah metro. Menurut keterangan yang diperoleh dari Surabaya Handelsblad pada tanggal 20 Desember 1937, metro yang fasih kita sebutkan saat ini, nama asalnya adalah Mitro, yang berarti teman. Mitro memang sejak awal telah didesain oleh H.R. Rockmaker sebagai kota metropolis. Barangkali sebutan metro saat ini mengacu pada hal tersebut. Pemerintah kolonial Belanda melihat bahwa para kolonis sudah mampu memenuhi kebutuhan fisik, sandang, pangan. Tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang. Pemerintah kolonial Belanda melihat bahwa kolonis sudah mampu memenuhi kebutuhan fisik berupa sandang dan pangan. Maka pemerintah kolonial Belanda membentuk suatu tata pemerintahan demi keharmonisan bagi para kolonis. Hal ini juga dapat tercipta karena kerja keras dan kegigihan para kolonis, sehingga wilayah yang tadinya bernama Bedeng mulai diubah menjadi desa. Para kolonis juga tidak lupa memberi nama pada desa yang telah mereka bangun. Para kolonis memberikan nama sesuai dengan keadaan yang mereka lihat, atau nama daerah tempat asal para kolonis. Penamaan desa yang dilakukan para kolonis memang tidak terlepas dari bahasa Jawa. Hal ini karena para kolonis yang ikut dalam program pemerintah kolonial Belanda ini merupakan masyarakat Jawa. Wilayah-wilayah Bedeng dari Bedeng 1 sampai dengan Bedeng 67 kemudian diresmikan menjadi desa-desa dan diberikan nama selain sebutan angka yang sudah terlanjur melekat. Misalnya Bedeng 1 disebut Adipuro, Bedeng 15 disebut Iring Mulyo, dan Bedeng 22 disebut Hadimulyo. Ke-70 desa yang terbentuk tersebut kemudian dikelompokkan dalam 4 wilayah yang dipimpin oleh asisten Wudana. Bedeng 1 sampai 20 masuk dalam wilayah asisten Wudana Trimurjo. Sementara itu, Bedeng 21 sampai dengan Bedeng 37 masuk ke dalam wilayah asisten Wudana Pekalongan. Bedeng 38 sampai dengan 52 masuk dalam wilayah asisten Wudana Batanghari,
Terakhir adalah bedeng 53 sampai dengan 67 masuk dalam wilayah asisten Modena sekampung.